Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari besar ini, pada hari Jumat ini, kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke tempat yang paling mulia, yaitu di dalam masjid, dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit, yang masih tidak berpuasa di rumah, ada yang mungkin sehat walafiat tapi berat melangkahkan kaki ke dalam masjid. Maka dari itu perlu kita syukuri nikmat jasmani kita, sehingga dengan kesehatan jasmani kita bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini. Dan dengan sehat rohani itu pun pula kita bisa melaksanakan perintah Allah ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang bertakwa, dan kelak di akhirat beliau adalah penjamin pemberi syafaat kepada umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada salah satu sahabat Nabi, ketika ditanya tentang makna takwa, maka sahabat beliau mengatakan bahwa jika kamu berjalan di tempat yang banyak durinya, apa yang akan kamu lakukan? Maka jawaban sahabat itu adalah berhati-hati agar tidak terkena duri. Maka di dalam menjalani kehidupan itu pula yang namanya bertakwa adalah berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam lubang dosa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak seluruh hadirin sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri, agar selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa kita dapat berharap mendapat kemudahan pada setiap kehidupan yang kita lalui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Surat Tolak ayat 4. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Takwa tanpa ilmu hanyalah angan-angan semata. Karenanya penting sekali bagi umat Islam untuk mengedepankan menuntut ilmu, karena amal tanpa disertai ilmu berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar. Sebagaimana
perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Ya Az-Zuhdu jilid 1 halaman 244. Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa disertai ilmu, maka kemudaratan yang dihasilkan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Makna dari perkataan tersebut yakni ilmu merupakan hal yang harus didahulukan oleh seseorang sebelum ia mengerjakan sesuatu. Tanpa ilmu, seseorang mungkin tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya, sehingga potensi kerusakan dan bahaya lebih besar daripada kemanfaatan dan kemaslahatan. Karena hal tersebut penting bagi kita mengembalikan fungsi ilmu, yakni sebagai otoritas pembeda antara kebaikan dan keburukan, khususnya dalam ukuran ilmu syariat. Sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Baizuri menjelaskan hal ini dalam kitabnya Tuhfatul Murid halaman 74. Wa indana al-hasan ma hasnahu syar'u wal qabihu ma qabhahu syar'u. Menurut kami ahli sunnah wal jamaah, yang dinamakan kebaikan adalah perkara yang dianggap baik oleh syariat, sedangkan keburukan adalah perkara yang dianggap buruk oleh syariat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ilmu tidak hanya dibutuhkan dalam tindak laku, namun dalam hal pembicaraan, ilmu merupakan hal yang penting untuk dikedepankan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat ini terdapat makna larangan berperilaku dan berucap sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, atau berpendapat tanpa pengetahuan yang cukup, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, kesalahpahaman, dan yang lebih parahnya adalah terjadi fitnah. Hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu yang ditimbulkan orang-orang yang berbicara syariat tanpa dasar ilmu adalah fitnah bagi umat. Dalam kitab Buraiqah Mahmudiyah jilid 3 halaman 123 yang artinya, pengertian fitnah adalah perbuatan yang membuat manusia terjebak dalam kekacauan, ketidakstabilan, perbedaan pendapat, kesulitan dan cobaan tanpa ada manfaatnya secara agama. Dalam hal ini tentu kita harus sadari bersama bahwa ilmu merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga, karena dengan ilmu kita dapat menjaga keharmonisan dengan sesama. Karenanya, mari kita kedepankan ilmu sebagai penuntun perilaku kita. Ilmu merupakan warisan para nabi yang tentunya sangat penting untuk selalu kita pelajari, dilestarikan, dan dikembangkan agar bermanfaat bagi diri sendiri dan umat, sehingga dapat menuntun kita lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya'a lam yu'azzimu dinaran wa la dirhaman, innama warisul ilma faman akhadha bihi akhadha bi taqdil wafid." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semua dihindarkan dari semua bentuk fitnah, dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر عجيب، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.